Halo. Jadi di sini kami akan membahas bab 4. Judulnya itu rumusan tujuan dan indikator pembelajaran dengan mengacu pada taksonomi belum revisi, HOTS, dan aktivitas bermakna. Taksonomi belum Jadi taksonomi belum itu digunakan sebagai dasar memilih kata kerja operasional. benar. Apa tadi? Dasar untuk memilih kata kerja operasional saat merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran. Jadi gitu. Nah, jadi ini berjenjang dari rendah terus ke tinggi gitu. Jadi kayak mengingat itu kan ada menyebutkan atau bisa menghafal, kemudian memahami itu menjelaskan atau mengklasifikasi, terus menerapkan atau menggunakan, terus menganalisis, membandingkan atau menguraikan, terus mengevaluasi, menilai dan memberi alasan, kemudian mencipta, merancang dan membuatnya gitu. Contohnya tuh? Nah, ini contohnya itu kayak siswa SD ini memahami cara menghemat air gitu. Jadi terus siswa itu mampu menganalisis kebiasaan penggunaan air dan merancang cara menghemat air di rumahnya tuh gimana gitu. Jadi dia itu berdasarkan tingkat C1 dulu, baru C2, C3. Urut gitu ya? Betul. Jadi dari memahami sampai menerapkan. Lanjut, tadi kan ada HOTS juga gak sih? HOTS itu singkatan dari apa sih? Hidden Thinking Skills. Itu kayak mengacu pada kemampuan berpikir yang tingkat tinggi. Tadi kan dari taksonomi itu ada C1 sampai C6. Nah, kalau HOTS ini dari yang C4 ke C6 sampai C6. Berarti dia langsung dari tingkat tertinggi. Iya. Kan tadi kan mengacu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oh iya. Kalau contoh dari C4 sampai C6 itu apa? Contoh indikatornya tuh kayak siswa dapat menilai kebiasaan boros air di lingkungan sekolah. Itu ada kayak menilainya kan. Berarti dia menganalisis ya? Iya, menganalisis dulu. Setelah itu siswa juga dapat membuat poster berupa kampanye hemat air. Kalau itu menciptakan. Iya, menciptakan produk. Atau cuma Ada sih ciri tujuan banyaknya. boleh. Udah. Ciri tujuannya tuh yang pertama menggunakan kata kerja tingkat tinggi. Terus yang kedua itu menuntut alasan, keputusan atau produk nyata. Nah, tadi kan membuat poster tuh kan. Terus juga yang ketiga itu berkaitan dengan situasi nyata. Berkaitan dengan situasi nyata. Jadi ciri-ciri tujuannya itu ada 3.
belajar yang bermakna Jadi sebenarnya kan dari yang kenapa bisa dibilang relevan dan kehidupan siswa supaya siswanya itu juga dapat memahami tadi. kan kalau mengaitkannya gitu. Bisa melihat oh ini waktu itu pernah belajar. Contoh aktivitasnya itu biasanya seperti apa sih kak pembelajaran matematika di sekolah dasar? Sekolah. Kalau mengamati lingkungannya doang itu termasuk. Yang penting mengamati. Oh, yang penting relevan nggak sih? Mengamati habis itu diskusi kelompok. Oh iya. Bukan kalau kita mengamati air tuh kalau misalnya kan itu dari saluran ada pipa gitu kan nanti kalau bocor Oh iya. Kalau terus udah apa gitu ada tanah sampah nanti dari diskusi kelompok itu kan misalnya bisa kayak mengetahui dampak solusinya apa, solusinya. Cari tukang. Nah, kesimpulannya tuh yang pertama tuh mengacu pada taksonomi blok. Terus yang kedua itu mengembangkan case study yang didukung oleh aktivitas pembelajaran bermakna dan kontekstual. Oke. Terus kita bahas apa lagi nih? Studi kasus pemantik ya? Kasus. Tak baca dulu ya soalnya. Kelas 5 akan menjalankan PJDR kampanye hemat air. Guru ingin siswa tidak hanya menghafal cara menghemat air, tetapi mampu menganalisis data pemakaian air di rumah atau di sekolah, mengevaluasi kebiasaan yang boros dan merancang solusi yang bisa dipraktikkan. Namun tujuan pembelajaran yang tertulis masih umum. Siswa memahami hemat air dan indikatornya itu siswa dapat menjawab pertanyaan. Nah, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Mari kita diskusikan. Itu pertanyaan pertama. Yang pertama itu masalah utama dari tujuan memahami dan indikatornya itu menjawab pertanyaan. Ini kan tadi siswa memahami hemat air, dan indikatornya itu siswa dapat menjawab pertanyaan. Jika targetnya adalah transfer dan cost. Nah, jadi kalau menurutku di sini tuh masalah utamanya itu adalah tujuan dan indikatornya itu terlalu umum dan masih tingkat bawah ya, bawah itu. Ya. Terus kata memahaminya itu tidak menunjukkan apa yang bisa dilakukan oleh siswa itu. Masih abstrak caranya tahu iya. Terus sedangkan menjawab pertanyaan itu hanya mengukur tingkat pemahaman siswanya aja atau ingatannya aja gitu. Padahal kan target PJBL itu membuat transfer and coach atau analisis, evaluasi dan reaksi gitu. Jadi akibatnya meskipun siswa itu bisa menjawab soal, tapi itu mereka belum tentu mampu menganalisis dan memahami atau kebiasaan memakai air
amati. Kan tadi kan indikatornya cuma menjawab pertanyaan kan. Nah, gimana supaya indikatornya itu bisa dapat berupaya untuk mengamati Jadi tujuannya itu harus dibuat secara spesifik terus terukur. Nah, bisa diamati juga. Kayak contohnya itu tujuan pembelajarannya yang lebih operasional gitu. Jadi siswa itu bisa lebih mampu menganalisis data pemakaian air di rumahnya atau di sekolah gitu. Terus mengevaluasi kebiasaan boros air, terus merancang solusi hemat air, terus dapat diterapkan. Terus dia itu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, contoh indikatornya itu kayak siswa itu dapat menyajikan data pemakaian air sederhana dalam catatan hariannya gitu, atau menjelaskan kebiasaan yang menyebabkan pemborosan air itu karena apa gitu. Sama alasannya. Terus juga tadi kan tujuannya tuh kayak cuma siswa memahami hemat air. Nah, di soal yang kedua ini kan harus operasional smart tadi kan. Nah, itu juga bisa kayak kita mengikuti prinsip smart, yaitu yang pertama itu spesifik, terukur, realistis, dan juga sesuai konteks hemat air dan ada batas waktunya. Nah, tadi kan cuma siswa memahami hemat air. Nah, sudah kita mengetahui prinsip smart itu kan ada 5 ya. Nah, itu kita bisa mengubahnya menjadi kayak melalui proyek kampanye hemat air selama 2 minggu, siswa kelas 5 mampu menganalisis data tadi itu kan penggunaan air di rumah atau di sekolah, terus juga mengidentifikasi minimal 3 kebiasaan boros air. Terus merancang dan mengimplementasikan satu solusi hemat air dan dapat diterapkan di lingkungan. Jadi pas dihadapkan dengan situasi nyata di rumah atau di masyarakat, siswanya itu tidak gagal lagi gitu. Oh, saya pernah diajarkan seperti ini. Tadi indikatornya mana? Baru berapa nih? 13 menit. Jeda ya? Baik. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 tadi. Baik, pertanyaan nomor 3 yaitu apa guys? Pertanyaannya Tugas harus apa sih yang realistis untuk SD agar siswa ini menunjukkan analisis, evaluasi, kreasi secara proporsional? Apa ya? Enggak apa-apa. Oh, jadi mungkin tugasnya itu Kita mulai dari C4 sampai ya, C6. betul. Yang pertama analisis. Nah, bentar dulu. Oh, ya. Jadi judul tugasnya itu contohnya seperti apa? Apakah menghemat air atau Tadi kan pemantiknya menghemat air? Ya, menghemat air. Berarti menghemat air. Jadi C1-nya apa tadi? C4. C4 Ya, dimulai dari C4. analisis. C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 Kreasi. jadi kalau menganalisis berarti dia ini. Seperti membandingkan penggunaan air bersih dan air kotor. Terus kalau evaluasi, menilai kebiasaan pemborosan airnya dalam menggunakan apakah boros gitu. Baru ada mengkreasi kayak mendesain poster tadi kan. Oh iya, kampanye poster tadi itu. Membuat slogan atau video pendek ajakan gitu Iya, supaya bisa menghemat juga air gitu. biar menarik. Berarti harus berurutan ya ternyata.
lagi terus selanjutnya Kalau tadi kan kita udah nyebutin, ayo kita tulis dulu biar tidak oke. lupa. Tulis refleksi apa ini? Enggak, yang ini tadi kan Oh, notes ini biar kita lebih paham. oke. Tidak sekedar mengucap. Jadi ini menurut opini pribadi kita ya tadi. Menurut kalian itu semua PJBL itu udah melatih, otomatis melatih words itu tadi? PJBL, problem based learning, project. Kayaknya sudah sih, karena dia kan berbasis project. Project itu kan berarti menciptakan. Sedangkan menciptakan itu adalah C6. Critical C6 ya kan. Berarti kayaknya udah ya, tapi nggak tahu. Kayaknya ya udah lah. Ya udah. Oh iya, jadi tuh menurut kalian C4, C5, C pokoknya C semuanya itu tuh gunanya tuh sangat penting apa enggak? Penting karena kalau Karena kita kan dipakai untuk menyusun tujuan dari pembelajaran itu. kalau melompat-lompat nggak bisa, nanti tidak selesai. Tapi kadang ada juga gak sih guru yang nggak sesuai sama C itu? Nah, itu banyak nih. Cuma kita jangan mencontoh, kita harus mencontoh yang baik. Jadi besok kalian pengen jadi guru atau enggak? Ya pengen, masa nggak pengen udah masuk PGSD? Siapa tahu kan mau jadi pemerintahan, presiden, apa jadi camat, DPR. Kalau aku sih nggak mau jadi guru, pengennya jadi DPR, atau jadi camat gitu. Tapi jangan korupsi ya. Jadi DPR harus mendengar suara rakyat ya. Ya tapi kan kalau lagi di atas kan pusing ya. Lagi di atas itu Lagi jaya-jayanya. Nah, kalau kamu mau jadi DPR tuh kan sebelum itu ada kayak tes orang dalam. Sedalam apa sih orangnya? bukan kayak visi misi atau apa Oh, sih? visi misi. Nanti kalau Kalau aku misinya enggak apa? Memajukan PGSD ada. Enggak ada. enggak kan biasanya kalau orang mau jadi DPR tuh visi misi. Dan misi saya sebelum jadi DPR mau ini. Nah, biasanya tuh banyak orang yang udah jadi DPR tapi tidak menjalankan misinya itu dengan Apa yang sudah dia gitu, sehingga terjadi permasalahan yang bukan cuma JPR aja loh, bahkan guru pun kan di situ sudah ada tujuan pembelajarannya. Aturan itu menjadi visi kan, visi dan misi. Tapi kan masih banyak yang enggak itu. Jadi sebenarnya yang 6C tadi itu tuh emang udah diatur oleh kurikulum atau bagaimana? Kayaknya
Nggak tahu ya. Coba dia nyalain ulang. Nah, Udah. Jeda deh. Jeda. Oke, kita lanjut untuk membahas apa nih? Tuh, pertanyaan pemahaman. Jadi yang pertama itu kita harus bisa membedakan tujuan pembelajaran, indikator, dan aktivitas dengan contoh sederhana untuk siswa sekolah dasar. Jadi mulai dari pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran ini apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Tahu nggak? Hasil akhir yang ingin dicapai misalnya. Terus Kalau indikator indikator itu yang kayak tadi nggak sih yang 6C? setelah kita membuat tujuan kan itu indikatornya. untuk mengukur tujuan tadi, Iya. tujuan Misalnya, pembelajaran. misalnya tujuannya itu memahami ya, untuk tahu terhadap zat hijau. Jadi kayak ada misalnya C1 tuh memahami zat hijau daun, atau C6 ya intinya tuh untuk memahami apa yang dipelajarinya pada saat itu juga gitu. Supaya mempermudah juga kan, karena kan itu sesuai runtunan seperti itu. Kalau aktivitas itu adalah apa? Kegiatan Kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. Contohnya di SD apa? kegiatannya Dari mulai tujuan, indikator, sama aktivitasnya. Kan misalnya tujuannya siswa dapat menjelaskan dan menerapkan cara menghemat air di sekolah tadi. Nah, indikatornya apa? indikatornya Kayak misalnya menyebutkan 3 manfaat menghemat air dan apa dampaknya kalau kita boros sama air. Terus aktivitasnya apa bentuk kelompok? Untuk mengamati tiap peran sekolah udah bersih apa belum. Jadi intinya ini tujuan ini adalah arah, indikator itu bukti keberhasilan, dan aktivitas itu adalah prosesnya. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak saling berhubungan, bisa atau tidak? Maksudnya kayak salah satu di antara tiga itu tidak ada Tidak atau terpenuhi gitu ya. iya tidak terpenuhi. Nanti tujuan pembelajarannya nggak akan tercapai. Iya Nggak sih. akan tercapai. Oh iya, mentok ada indikator terus ada aktivitas tapi nggak ada tujuan kan bubar. Iya, ya. iya. Terus yang kedua, Mengapa verbal memahami beresiko jika tidak diturunkan menjadi bukti yang konkret? Apa ya? Memahami. C2. C2. oh jadi kan mengingat tentang ini. Iya. Kenapa ya? Kenapa berisiko jika tidak ditemukan menjadi bukti yang konkret? Kayaknya karena C3 itu kan menerapkan. Nah, ketika kita sudah memahami tapi tidak menerapkan, kayaknya ilmu itu akan hilang sia-sia Iya, nggak gitu bisa. loh. Karena belum dipraktekkan. Iya, betul. Kalau Alia gimana Alia? Iya, karena supaya Kan misalnya harus diterapkan di bukti nyatanya itu. nyatanya kayak tadi hemat air. Berarti kan kita harus menerapkan juga dong di kehidupan sehari-hari. Bukan hanya tahu, oh kalau hemat air tuh baik Cara untuk menerapkan ini, airnya gitu. gini, tapi Iya, kita harus ngelakuin juga. ngelakuin juga. Kalau tidak ya percuma. Begitu berisiko jadi. Beasiswanya kan bisa melihat dengan jelas buktinya. Dan kita bisa menilai. Jadi ada bukti. Contoh indikator yang kurang baik dan gimana cara kita memperbaikinya. Yang tadi itu contoh indikator kurang baiknya itu siswanya hanya memahami bagaimana cara menghemat air. Itu kan nggak terukur, nggak bisa diamati secara langsung oleh kita sebagai guru. Pahamnya siswa ini tuh di bagian mana? Betul. Siswanya juga nggak tahu, dia paham tapi nggak dipraktek ya. Iya betul. Nah kalau cara perbaikannya itu dia bisa
bisa melihat cara apa menghemat air itu di rumah, belajar menghemat air di rumah. Gitu. Menyebutkan perilaku apa saja yang dilakukan untuk menghemat air, itu kan dapat terukur. Jadi sebenarnya supaya baik itu harus ada runtunan yang tepat juga supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang terakhir, Bagaimana cara membuat hot lebih aman untuk siswa sekolah dasar tanpa membuatnya terlalu sulit? Sebenarnya untuk hot sendiri kan dari 4C ke 6C itu kan yang 4C itu C6. C4 menganalisis, C5 mengevaluasi. Kalau C4 kan menganalisis, berarti kita observasi ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit karena observasi misalnya yang tadi hemat air kan ada tukeran bisa di sekolah. Oh kalau sudah selesai harus dimatikan observasi. Kalau misalnya tidak dimatikan bagaimana? Observasi juga. Terus C5 evaluasi. Oh ketika dimatikan maka airnya tidak akan habis terlalu banyak. Ya kayak gitu. Terus C6 apa tadi? Menciptakan produk. Misalnya ada keran yang tidak bisa diatasi kayak bocor gitu. Nah berarti kan itu tidak menghemat air. Apa yang harus siswa lakukan? Ya kita bikin kelompok, terus kita suruh untuk misalnya pakai apa ya kalau untuk nambal paralon gitu. Bisa pakai itu apa karet ban itu loh. Oh ya karet ban. Ya betul, kita praktek. Gurunya tapi ya yang praktek terlebih dahulu. Terus bersihin juga kan kadang berlumut. Oh iya betul. Diganti Bisa kalau nggak tersumbat. Seperti itu. Sebenarnya mudah asal gurunya paham. Menurut kalian punya adik tidak? Tidak. Punya. Kamu ni 1, 2, 3 cukup senyum. Kalau puasanya Terus punya adik punya adik tadi saya lupa. Nah, yang punya adik tuh gimana? Maksudnya kayak Nisa ada pengalaman nggak kayak adiknya itu disuruhnya langsung ke C6 bukan C1 dulu kayak gitu? Iya ada, aku bukan adik sih, tapi anaknya Ponakan. aku. Ponakan. Nah kayak gitu juga, kan aku waktu itu baru ngerjain dia tugas. Nah terus sama juga kayak gitu, habis itu kan aku bingung kan, belajar gimana gitu kan, materinya udah dipelajari belum kan, belum kata dia kayak gitu. Habis itu kalau belum kamu memang paham ngerjain ini, nggak paham kata dia kayak gitu kan. Terus akhirnya aku yang ngerjain dengan dia, habis itu aku ngajarin dia kan, akhirnya aku ketemu untuk materi itu gimana caranya. Iya benar. Adik aku waktu itu juga pernah dikasih teka-teki silang ya. Masalahnya adalah anak dia itu juga belum tahu apa itu teka-teki silang. Kayak mendatar, menurun, kayak susah lah dimengerti sebenarnya untuk anak SD. Dari situ saja gurunya tidak menjelaskan dulu. Oh cara mengisinya seperti ini. Karena guru tuh kadang ada yang nggak mau ngejelasin. Nah iya betul. Ditambah lagi ada soalnya gitu kayak gimana ini ngerjainnya, tambah 2 kali lipat jadinya tugasnya. Malah kita yang jadi pusing. Betul. Jadi jangan sampai menjadi guru yang seperti itu. Ya, walaupun memang guru itu tidak sepenuhnya membimbing siswa, maksudnya mengajari sepenuhnya. Harus ada peran orang tua, tapi kan setidaknya harus mengurangi beban dari orang tua tersebut juga kan. Lanjut. Kita diskusi tentang Lampiran. Lampiran 4 bab 4. yang 4A dulu. Oke. Yang 4A tuh Kita disuruh checklist tujuan pembelajaran. oke. Di fase kelas apa ini kita ngambil? Kelas ini malah Oh iya. kampanye hemat air. Kita ambil yang kampanye hemat air aja dulu. Oh iya baik. Yang pertama aspeknya itu audiensnya itu harus jelas. Menurut kalian checklist apa enggak? Iya, harus dong. Karena misalnya kelas Karena kalau tidak jelas fase berapa, kelas berapa, itu kan kayak sulit bukan? iya kita Tidak juga sesuai penyampaian kita dengan pemahaman
kelas 2. Iya. Kan enggak ini. Enggak Sesuai. sesuai. Terus yang kedua apa? Kerja operasional. Bisa diamati. Kerja operasional itu juga checklist karena itu untuk menganalisis, mengidentifikasi, merancang ataupun mempresentasikan. Berarti iya ya, iya. Let's go, lanjut. Yang ketiga itu objek belajar spesifik. Nah itu Checklist nggak? checklist Checklist. Kenapa tadi checklist? karena fokus pada tadi itu kan objek belajar spesifik. Nah catatannya itu kayak kita menggunakan data penggunaan air, kebiasaan boros, dan bagaimana solusi yang memakai. baik. Oh, jadi ketika objeknya itu jelas, jadi akan mempermudah gitu ya? Jadi Ya harus memudahkan checklist. asesmen yang kita gunakan juga. Yang kedua apa? Yang keempat Oh iya. banyak itu Condition kondisional. atau konteks wajar dan tidak terlalu umum. Apakah iya atau tidak? Iya, iya nggak? Iya. Iya. Kenapa ya? Karena kita Catatannya apa? melalui Jadi karena melalui proyek kampanye hemat air itu selama 2 minggu. Alasannya kenapa? Karena itu memenuhi unsur yang itu loh, Iya, unsur kan. A, B, C, D. Kan kita memilih yang C oh itu iya kan. betul, ABCD. Jadi pembelajarannya lebih kontekstual. Baru tahu. Yang kelima, degree. Itu juga menggunakan konsep ABCD tak sih yang D. Oh iya ABCD. Ini konsep yang D-nya ya, DG. Iya. Itu kita kayak menyebutkan minimal kebiasaan dan satu solusi dalam Aplikatif dalam pembelajaran itu. Kita Iya. menjelaskan itu pada siswa. hmm, Supaya memenuhi unsur degree itu. Atau DG. jadi tahu batas kelulusan tuh sampai mana. Berarti ini Tuntas apa enggak? iya ya. Iya. Iya jadi. Dan terakhir itu selaras dengan TP Dan ATP dan kebutuhan. kalau nggak selaras ya Iyalah. apa dan ya juga harus sesuai pembelajarannya dengan nggak? capaian pembelajarannya nggak sih? Nanti nggak masuk akal di nggak nyambung jadi ya nanti. Kita juga harus menyertai kayak masalah yang nyata dalam kehidupan siswa. Selain hemat air itu tadi, Misalnya kayak mana ya kalau masalah nyata di luar kita? sampah tuh bisa Sampah, nggak sih kita listrik, Iya. tadi ya, buang sampah sembarangan. Iya itu sampah. Polusi udara. Paling sudah ada di rumah. Oh Gotong royong. Iya. Nah misalnya nih, kalau airnya keruh, apa yang dilakukan siswa? Oh itu Filtrasi. filtrasi Dari apa? Arang. arang, Terus sabut besi, kelapa. iya betul. Itu Kan harus siswanya tahu, oh ternyata dengan cara ini airnya bisa jernih, Bersih, bersih. Tapi itu juga tidak bisa dilakukan secara kayak besar-besaran kan ya? karena SD biasanya juga belum tahu kalau nggak ada yang mau. Iya, kita sebagai guru juga harus sebelum melakukan proyek itu kita juga menjelaskan dulu tata caranya atau bahan-bahannya apa saja gitu. Kalian pernah mencangkok tidak? Pernah waktu SD itu Iya, nggak dikasih tahu tata caranya, kita harus tahu sendiri loh dulu waktu ya bantu. Tapi asal kalian tahu nggak jadi gagal. karena ya gurunya saja tidak tahu Iya, bagaimana apalagi berhasil, apalagi siswanya. Kayak stek bunga itu kan. Oh, stek bunga. Kalau nggak jadi kan itu nanti layu nggak sih, terus kering. Ya padahal seharusnya kita kan kalau misalnya kita jadi guru nih kita udah tua kan, terus kita nyuruh muridnya untuk menyatok bunga. Nah seharusnya kan kita kan juga sudah tahu ya cara menyatok bunga atau pohon
gimana, karena kan kita udah mempelajarinya di SMA gitu. Iya, dan kita juga punya kualifikasi yang mana ada sertifikatnya kalau kita lulusan dari PGSD gitu. Iya, setidaknya kalau dia nggak mau jelasin, dia bisa kayak menontonkan video Iya. tentang tata cara mencangkok kan bisa. Betul, pakai LKPD juga bisa. Sehingga siswanya tuh tidak bertanya-tanya mana sih ini caranya. Walaupun sebagian juga ada siswa yang kurang paham. Biasanya gitu. Jadi dengan adanya praktek, kayaknya sebenarnya praktek itu menyenangkan ya. Iya. Kalau cuma ngomong doang tentang hafalan ya gitu kan nggak seru, bosen. Jadi kayaknya kita rasa kalau langsung praktek siswanya lebih paham lagi. Karena lebih seru nggak? Ada kegiatan yang dilakukan terus menerus. Selanjutnya apa Kren? Ayo lanjut. 4D yaitu tujuan, pembelajaran, plus indikator, plus grup bervisi. Pakai konsep smart itu tadi kan. Iya, apa emang Yang pertama itu siswa mampu menganalisis data penggunaan air di rumah ataupun di sekolah. Nah itu kan tujuannya kan. Iya. Nah kita membuat indikatornya dari tujuan tersebut. Yang pertama itu menyajikan data itu dalam bentuk tabel ataupun apa itu grafik. Tuh, terus juga yang indikator keduanya itu menentukan aktivitas paling boros. Itu termasuk C berapa menurut kalian? C4 enggak sih, karena menganalisis. Terus lanjut tujuan tujuan kedua apa? Evaluasi. Tujuan evaluasi ya. Tujuannya itu Siswa mampu siswa mengevaluasi kebiasaan penggunaan air. Jadi indikatornya itu bisa kayak mengelompokkan kebiasaan yang hemat dan yang boros. Terus yang kedua itu bisa Itu kayak termasuk apa tuh? Termasuk apa tuh indikator? Indikator C berapa? C5 enggak? C5. Evaluasi. 5 Pak? Iya 5. Iya, 5. Buktinya itu yang kita berikan tuh Evaluasi apa ya? kayak apa laporan apa Catatan lembar. anak itu tadi mengerjakan itu enggak sih? Oh iya benar. Evaluasi apa yang harus mereka itu? Iya, setelah analisis tadi itu kan. Iya, betul. Terus yang selanjutnya itu tujuan ketiga apa? Kreasi. Well, mampu merancang kayak solusi hemat air tuh kayak gimana gitu. Apakah membuat poster atau rencana aksi gitu. Kemudian yang selanjutnya apa? Hampir-hampir. Ini mas C. Ini termasuk apa ini? C6 enggak sih? C6. Berarti dari tadi itu ada runtunannya lah ya. C4, C5, C6. Termasuk HOTS nggak sih itu? Iya. Iya, termasuk HOTS. Oh iya, HOTS tadi apa? Itu yang lebih tinggi kemampuan berpikir Tinggi pokoknya. Iya, berpikir tinggi. Tingkat tinggi. Iya. Yang 4C. Oh iya, selanjutnya ya ngelek. Tentang tugas tuh. Ada berapa nih? Ada Rancangan 6. tugas. Mulai dari stimulus sampai diferensiasi. Tugas HOTS. Kriteria scaffolding. Kita menuliskan masalah nyatanya dulu kan di stimulus tuh. Kayak Kayak gimana misalnya? kayak
kayak sekolah itu mengalami peningkatan tagihan air selama 3 bulan tuh. Nah, dari data yang sederhana itu biasanya diketahui penggunaan air itu terbanyak berasal dari kamar mandi dan tempat wudhu. Biasanya kan kalau siswa dari kamar mandi itu menghidupin meteran. Kadang kayak airnya tinggal dikit terus dia hidupin. Nah, itu kadang dia pergi gitu aja dari mati. Waktu kayak kecil kelas hotel gitu loh. Oh iya, pas piket kelas biasanya kayak pas mereka kan lagi pelan nih, terus airnya kayak dimatiin beneran sampai selesai ngepel. Biasanya kayak gitu karena males nunggunya. Kalau enggak itu karena mereka kan ngambil air dari keran, nah terus nyiram di kelas, nyiramnya tuh banyak berlebihan gitu, kayak sampai mau banjir. Jadi dia ambil main air gitu. Oh iya. Nanti nggak bersih-bersih pasti ngambil lagi. Nah, dari stimulus tadi apa yang harus dikerjain siswa dari misalnya tadi? Kayak tugasnya itu ya kayak mulai dari mengumpulkan data yang mendasar selama kok bisa sih selama dia tuh 3 ngapain aja gunain airnya itu? kok bisa sampai boros. Analisis berarti ya. Iya, habis itu kan menganalisis Aktivitas pasti apa yang yang paling banyak menggunakan air? Mandi banyak tuh anak-anak. Iya. Guna air. Mandi tapi kalau ya kan di rumah atau di sekolah bisa. malah jarang nggak sih kalau mandi di rumah, kadang udah cuma jebur-jebur doang. Tapi jebur-jebur kan banyak dulu nggak sih, kadang malah nggak kenain badan, nyampe ke samping Takut ini air dia. kayak bapak-bapak. Terus nanti nentuin kebiasaan apa yang harus diperbaiki. Evaluasi berarti. Dari dia boros gitu. Ya, misalnya matiin keran kalau nggak dipakai. Baru yang terakhir kita nyuruh siswanya itu merancang solusi dari masalah yang tadi itu. Untuk membuat proyeknya. Nah, kan ini kan yang terakhir tadi kan merancang solusi lewat air. Nah, itu tuh biasanya kita kan menghasilkan produk secara nyata biar siswanya tuh tahu. Allah Akbar. Apa? Membuat poster gitu bisa nggak sih? Poster bisa Bisa sih. juga. Kan nanti berisi solusi-solusi itu Iya, buat mengajak siswa. Kalau enggak poster yang kayak jangan menghamil air gitu. Hemat Hemat air. Tapi harus disebarkan. Kalau Iya. cuma poster dibuat tidak disebarkan, Percuma. tidak percuma. Aksi juga bagus, tapi untuk anak SD kayaknya Kurang mungkin sih. di sekolah. Iya. Di sekolah. Yaitu dengan cara menyebar poster. Setelah menghasilkan produk itu kan kita juga Harus ada yang dikumpulkan gitu. berhasil apa enggak gitu dari Apa aja poster itu. biasanya? Mulai dari poster. Harus ada laporannya, Iya, kayak datanya tadi kan. data-data tadi, dokumentasinya gitu ya. Terus nanti dipresentasikan secara langsung. Oh yaudah ya. Yang TOEFL Nomor tinggi. ya itu lah. Nah, kan tadi boros air nggak sih? Kita juga bisa kayak membuat tabel apa penggunaan air apa aja sih? Misalnya dari Senin pakai air buat apa aja? Oh iya benar. Mandi, cuci piring, Tapi cuci tangan kadang di sekolah, kalau menurut nyiram kalian, bunga. anak-anak disuruh kayak gitu dia mau nggak sih? Kadang susah sih kalau Tergantung masih masing-masing. Jadi kayak anaknya biar senang gitu, kita harus ngapain ya? Reward. bisa juga kalau kamu mau gini nanti ada hadiahnya. Hadiahnya, iya benar. Siapa yang sudah menyelesaikan tabel ini gitu kan? Nanti ada hadiah. Atau dapat nilai tambahan. Bisa juga itu kan nanti siswanya kayak oh saya mau ngerjain ini nanti dapat nilai tambahan
terakhir diferensi awal tuh yang mana? Nah, itu kayak siswa tuh Pilihan dapat kita memberi pilihan kepada siswa ya. ya, kayak Jadi membuat siswa bisa poster bebas memilih. kayak membuat secara digital ataupun yang bagus Gambar boleh. gambar kan pakai krayon biasanya kalau SD, pakai pensil warna, terus disebarluaskan. Nah, susah dong. Di print Tempel satu-satu aja di print. kayak gitu, di mading Ya, di mading. kalau nggak anaknya keliling kampung nempel di pohon gitu. Pasti seru nggak sih kalau gitu, anaknya kan suka soalnya nah, gambar kira-kira kan sekarang gambarnya masih kayak sawah di tengahnya jalan, terus ada gunung, di tengah gunung ada matahari, Ada kolam ikan biasanya nanti. iya sawah, iya masih gitu nggak ya? Masih lah kayaknya. karena dulu zaman kita tuh kalau disuruh gambar pasti pikirannya kita gunung sawah. Karena mungkin tidak ada referensi yang lebih gitu loh. Gak tahu, padahal tidak ada internet yang kita pakai. Selanjutnya 4D ya. Ya. Kita nge-review dulu mulai dari tujuannya juga. Tujuan operasional, verba jelas, objek jelas, realistis. Skornya berapa kalau kalian kasih? 4. 4. Ya. Ada yang empat kan beda-beda nggak sih? Itu berarti ya, karena tujuan emang harus jelas, verbanya jelas, objeknya juga harus jelas dan realistis. Ada catatan? Ada? Ayo, apa? Itu berbeda tuh harus Mungkin kita jeda dulu karena ada azan. Oh, itu iya itu. أشهد أن لا Sambil nunjuk-nunjuk ini jangan إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة kepala cuma satu ya. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Dan juga yang ingin mengurus surat observasi hari ini tunggu Kak Dina sampai jam 3. Ya kan? Seakan-akan kita kayak ngelakuin kesalahan. Nanti dulu lah, yo. Lanjut yang mana sih tadi? Nomor 2 ya? Tujuan SMART. Oh ya, tujuan nomor 1. Kita jelasin dulu sih 1, 2, 3, 4 tuh apa aja. Kayak 1 tuh mungkin kurang. Ya. Bagian apa tadi? 4D. Kita di 4D. Jadi 1 itu kurang, kalau 2 itu cukup, 3 itu baik, kalau 4 sangat baik. Skornya ya. Skornya. Yang pertama itu ada kriteria review, yaitu tujuan operasional, verba jelas, objek jelas, realistis. Skornya berapa teman-teman kalian? 4. Kenapa? Karena itu tidak mengandung unsur yang abstrak. Kayak kita harus memahami. Nggak masuk. Oh, tapi kayaknya harus dicek ulang deh. Kan itu ada verba operasional. Tapi kayak tidak dijelaskan apakah verba operasionalnya itu menganalisis kah, atau membandingkan, atau merancang. Intinya kita menghindari kata memahami. Oh, Bisa iya. diganti dengan kata siswa mempresentasikan atau siswa mengidentifikasi. Ya nggak? Berarti poinnya 4 kan? Iya. Karena kita di alasan. Tidak 2 atau 3, tidak. 3, deal. Deal nggak? Deal, oke. Nah, yang kedua. Ada tujuan SMART. Tujuan SMART itu ada berapa tuh tadi? Ada 5. Ada 5. Apa aja sih? S itu apa ya tadi? Spesifik, terus juga terukur, Relevan. uh, 5. Kan itu singkatan itu. realistis, terus juga iya itu relevan tadi sudah kebutuhan. Skornya Terus ada batas waktu. batas waktu. Berapa skornya? 4. Semuanya 4. Karena apa? Karena spesifik, terukur, ada standar. Ada minimal waktunya itu kan. Iya, betul. Unsurnya di sini lengkap. Jadi nilainya 4. Skornya 4. Atau skornya bisa jadi 3. Kenapa biasanya? Tapi tidak tahu ya. Soalnya kan ini smart, tapi yang ada cuma 3. Tidak. Bukan 5. Berarti 3 dong. Menurut kalian gimana? Kompak? Kayaknya 3 nggak sih? Iya. Baik aja. Kalau sangat baik kan harusnya lengkap, bukan 3. Iya. Berarti 3 3, nomor 2, 3 skornya. karena tidak lengkap. Lalu Yang ketiga, indikator observasi. Intinya jelas. minimal 2/7. Dari indikator observasi itu kita menilai apakah hasil belajarnya itu bisa terlihat dalam produk ataupun sistem Kita bisa mengamati produk itu. Itu skornya berapa sih? 4 mungkin 4. Tadi dari yang Oh iya, kita nanti soalnya mengamati tadi kan bisa mengamati yang apa benerin kerannya itu. oh iya, Prakteknya itu. 4 lah skornya. Lanjut. Yang kelima ada komponen hot dari C4 sampai Kesesuaian dulu. Kesukaan belum. Oh iya. Kesuaian belum revisi level masuk akal XD. Masuk akal nggak? Akal nggak ya? Realistis nggak untuk kelas ini? Levelnya C4 ya?
terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Tiga, empat. Kayaknya 4 lah kan udah sesuai tuh berurutan. Ini tuh ini yang sesuai berarti dari C1 sampai C6. Baru yang kelima itu Iya. yang keempat sampai dia itu siapa tadi yang bilang? Berarti ini 4 ya kan? Udah Iya. sesuai mulai dari mengingat, memahami, Memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai menciptakan produk. Lalu yang kelima nih baru Baru hot. Yang dari tepat apa C4 enggak? ke C6. Terus nggak boleh dipaksakan. Berapa itu? Iya, Pak. Karena analisisnya profesional. Terus yang keenam, tugas apa? Dengan konteks jelas. Tadi kita itu kan udah ngerancang itu toh? Iya. Mulai dari apa dari studi kasus tadi itu. Komponennya ada C4 sampai C6 yang tepat dan tidak dipaksakan. Udah, yang ini nomor 6 Asal yang tadi punya stimulus jelas. konteks stimulus jelas dan Nah, mulai dari masalah nyata tadi dan sama yang apa? Apa yang tugas kita berikan toh? iya. Berarti 4. 4 lah. Terus Yang terakhir kriteria. keberhasilan dan scaffolding memadai. Kayak kita tuh menilai apakah ada panduan kerjanya, ada kayak dukungan yang bertahap, ataupun juga kayak kriteria penilaian kita gitu loh. Oh, prosesnya gitu lah ya. Iya. Dengan gitu kan kita dapat membantu siswa mencapai tujuannya itu dengan tepat. 4 lah ya. 4. Atau udah lumayan. Berarti tadi yang satu berapa? 4 atau 3? 4 ya? 4. Yang dua berapa? 3 nggak sih 3. tadi? Terus yang 3 4. 4. Yang 4 4. Yang 5 4. Yang 6 4. 7 4. Nah, habis itu dari beberapa tadi yang kita kerjakan, kita harus punya catatan revisinya. Iya. Dua keputusan apa yang paling penting untuk perbaikan nanti? Tambahkan rubrik penilaiannya lebih rinci. Ya supaya gurunya dan siswanya itu lebih jelas dalam standar keberhasilannya itu kan. Jadi itu Kayak rubrik rinci ini diperlukan agar penilaiannya lebih subjektif. dan subjektif. Ya, itu. Terus catatan keduanya? Tambahkan refleksi. Oh iya, agar siswanya itu kayak mengevaluasi prosesnya, terus menyadari pembelajaran yang diperoleh hari itu, terus juga kayak mengembangkan apa ya? Pengetahuannya Ya gitu. itu. Nah, intinya untuk memperkuat transfer dan pembelajarannya lebih bermakna. Kesimpulannya, kesimpulan ada Dari bab 4. kayak instrumen evaluasi ini lebih cepat. Ya, instrumen evaluasinya lebih cepat. Terus Jadi kesimpulan dari bab 4 ini berbasis kualitas tujuan, Ya udah masing-masing aja kesimpulannya. ya, bacakan masing-masing kesimpulan. nggak usah lah, tulis aja lah kita. Ada tulis. Aku bacain ya. Ya, bacain. bacain. Kita Jadi nulis. kesimpulannya itu menegaskan bahwa guru ini harus merumuskan tujuan pembelajaran yang operasional dan struktur. Yang tadi itu SMART atau ABCD. Jadi menurunkannya menjadi indikator yang observable serta memastikan keselarasan mulai dari tujuan, aktivitas sampai dengan asesmen. Jadi taksonomi belum revisi C1 sampai C6 ini digunakan untuk mengatur proporsi loads dan host yang realistis untuk SD. Dan juga bab ini menekankan penggunaan verba operasional dan perencanaan tugas host yang konsesuai dengan kriteria dan scaffolding yang jelas sebagai dasar asesmen dan modul ajar. Nah, itu kesimpulannya. Udah cukup mungkin ya. Nanti refleksinya tulis aja. Ya. Berapa tuh? 48
8 tambah 13 berapa? 53.